adalah apa hukumnya berdakwah dengan menggunakan media seperti kartun animasi seperti Nusa Dantara atau Upin dan Ipin. Karena di hadis ada Nabi mengatakan orang-orang yang menggambar-gambar makhluk yang bernyawa akan diajar di hari kiamat. Apakah hal tersebut demikian yang sesuai dengan hadis tadi? Pertanyaannya ada dua sisi. Sisi yang pertama sisi dakwah, metode dakwah. Yang kedua sisi menggambar. Saya mendahulukan menggambar dulu. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu musawwirin. Allah melaknat orang-orang yang menggambar. Nah, para ulama sepakat gambar yang diharamkan itu yang berbentuk patung dan sebagainya. Itu sudah sepakat ulama mengatakan itu yang diharamkan. Karena patung-patung itu adalah media-media setan atau jin bisa memasukinya, dan patung-patung kayak itu bikin aura yang tidak baik. Di Emirat itu di Rasul Khaimah ada sebuah istana yang megah, tidak bisa ditinggali karena karena banyak barang-barang yang aneh seperti tadi. Nah, lalu apakah gambar fotografi atau istilah kita sekarang foto HP dan dari kamera itu bagian dari menggambar? Jawabannya tidak. Kamera tidak. Itu fatwa terakhir daripada ulama-ulama Saudi khususnya menyatakan bahwa itu tidak masuk karena itu dianggap habzuzil, artinya pantulan gambar, pantulan cahaya lalu direkam oleh alat. Nah, kalau kayak animasi apakah itu gambar yang diharamkan? Nah, inilah yang diperbeda para ulama memandangnya. Apakah animasi itu termasuk gambar yang haram atau yang masih boleh? Karena sebagian seperti itu. Nah, jadi animasi atau gambar itu ada sebagian ulama mensyaratkan gambarnya itu harus utuh. Jadi kalau kuda utuh, tapi kalau terpotong nggak masalah, nggak apa-apa. Nah, atau kayak animasi Upin Ipin kan bukan wajah manusia asli, masih aneh lah, kepalanya lebih besar dari tubuhnya kadang-kadang. Nah, jadi selama itu masih namanya musyawwah itu dicacatkan, itu boleh. Nah, dari mana dalil mereka boleh? Karena Siti Aisyah radhiyallahu anha bikin tirai gambar kuda, lalu Rasulullah itu berubah wajahnya. Nah, itulah sebab urutnya la'anallahu musawwirin. Sebab Rasulullah bersabda demikian karena itu tirainya Siti Aisyah ada gambar kuda. Lalu kata beliau, aku ambil, aku potong-potong, aku bikin ini sarung bantal, nanti gunakan. Nah, maka disitulah kata mereka boleh selama tidak utuh. Jadi apiknya tidak utuh. Tapi kalau pendapat yang lain tadi, selama tidak berbentuk seperti patung seperti itu, nggak apa-apa, silahkan aja. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, boleh nggak menjadi media dakwah? Media dakwah ini ada dua kubu yang berbeda pendapat dan bisa kita satukan. Pertama menyatakan bahwa dakwah dan media dakwah itu saklek nassi, artinya harus ada teks Al-Qur'annya, teks hadisnya. Kalau nggak ada teks hadis Qur'annya itu bid'ah, sehingga mereka ini kaku dalam berdakwah. Kayak Nabi SAW aja, pada zaman Nabi apa aja nggak boleh digunakan media-media ini. Nah, ini saklek sekali. Nah, kalau yang kedua berpendapat bahwa media dakwah itu ijtihadi. Apa arti ijtihadi? Artinya sesuai dengan kreasi kita, hanya substansinya yang penting. Tujuannya apa? Tujuan dakwah ini. Nah, sehingga ada yang kreasinya nada dan dakwah, ada yang kreasinya lagu dengan dakwah, ada yang kreasinya tadi animasi dengan
dakwah. Ada yang variasinya agak unik sih sebenarnya. Dakwahnya bukan ke masjid-masjid majelis taklim, tapi ke kafe-kafe, nemui orang-orang yang di kafe, orang bertato atau dan sebagainya. Nah itu menurut saya condong kepada pendapat kedua ini yang menyatakan bahwa dakwah itu ijtihadiyah. Kenapa kita bilang ijtihadiyah? Karena Nabi SAW itu menggunakan semua kemampuan beliau dalam berdakwah. Contohnya, Nabi menggunakan gambar, media gambar. Ada sebuah hadis Rasulullah itu menggaris garis lurus besar, lalu beliau baca Al-Quran, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Beliau gambar lagi garis-garis kecil di kiri dan di kanan garis besar tadi. Jadi Nabi menunjukkan garis besarnya adalah siratal mustaqim, jalan Allah yang lurus. Ini yang kecil-kecil ini sabda Rasulullah, wala tattabi'us subul, janganlah kalian ikuti ini jalan-jalan kecil-kecil ini. Fa inna likulli sabilin syaitanun yad'u ilaih. Setiap jalan ini ada syaitan yang manggil, lewat sini aja, jalan pintas, jalan tikus, kamu lebih cepat jalannya. Nah, maka muncullah dai-dai yang kita sebut sempalan. Ya. Oh, gak usah susah-susah salat 5 waktu, udah tebus aja bayar dengan saya akan bawa kamu jalan tol masuk surga. Nah itulah yang dimaksud media dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian media dakwah Nabi SAW menggunakan tazkiyah. Tazkiyah itu ketika seorang pemuda, ya Rasulullah izinkan saya mau berzina. Itu sahabat yang tua-tua ini kan yang besar marah tuh. Kok beraninya ini minta dihalalkan yang haram? Nabi, kamu kesini dekat. Nabi SAW memberikan bimbingan. Kalau kamu mau berzina, mau dihalalkan zina, kamu rela nggak ibu kamu dizinahi? Oh nggak rela. Adik kamu, kakak kamu, anak kamu yang perempuan, sampai dia sadar. Nah, jadi kata ulama itu bimbingan logika. Dan Nabi SAW metode juga namanya kemampuan dai dengan berorasi atau berdiskusi. Bagaimana? Karena ada yang dai kemampuannya untuk berorasi, tegar, berceramah, khutbah. Tapi ada juga yang kemampuannya berdialog, berdialog panjang. Akhirnya ada orang itu mendapatkan hidayah. Nah, ada lagi satu hal lagi namanya tazkiyah. Apa itu tazkiyah? Rasulullah tepuk dadanya si pemuda tadi, tepuk oleh Nabi SAW. Maka kata si pemuda ini, demi Allah, saya begitu berdiri di hadapan Rasulullah dan balik, yang paling aku benci adalah zina. Ada lagi media Rasulullah gunakan media dakwah juga, dan ini tidak bisa kita pahami saklek. Ketika Rasulullah SAW ingin bernegosiasi dengan Abu Sufyan, tokohnya kafir Quraisy Mekah, beliau membawa tentara 10.000 tentara dari Madinah untuk menaklukkan kota Mekah. Bahkan beliau minta izin dengan Allah Subhanahu wa taala agar boleh berperang di Mekah hanya dalam satu waktu. Beliau minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan media doa. Terus Nabi ketika Abu Sufyan mau negosiasi dengan Rasulullah, itu diajak ke kemah, pertemuannya malam hari, dan Nabi meminta seluruh tentara untuk menyalakan obor. Apa tujuannya? Nyalakan obor. Setiap tentara megang obor untuk memberi pengaruh, namanya pengaruh media, bahwa ini orang Islam banyak sekali. Kan dia nggak bisa ngitung 10.000 orang, tapi dia lihat api yang banyak luar biasa masing-masing megang obor. Itu namanya media untuk mengalahkan mental musuh. Makanya Abu Sufyan langsung aja dia balik dari negosiasi itu kepada tokoh-tokoh Quraisy yang masih tersisa, lebih baik kita nyerah aja. Kenapa? Kita nggak bisa mengelawan mereka banyak sekali orang dengan obor. Andai kata di siang hari kan lebih jelas kelihatan tentara-tentara itu. Tapi Nabi minta apa? Malam pun harus minta obor. Nah, kalau kita saklek, apakah kita setiap kali mau dakwah minta pakai obor semua? Kan nggak mungkin ya. Nah, jadi media dakwah itu istihadiyah menurut saya. Istihadiyah
Tapi ijtihadiyah ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bimbingan Al-Quran Al Karim dan bimbingan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam.